Ada tempat-tempat yang kemudian menjadi tempat yang sangat disukai oleh iblis dan disukai oleh setan. Tempat yang sangat disukai oleh setan itu adalah tempat kamar mandi, kamar yang tidak pernah tersentuh dengan dan tidak pernah terjamah dengan kita ketika jarang masuk ke kamar itu, tidak dibacakan Al-Quran di dalam kamar itu dan ruangan itu, cahaya matahari tidak masuk, kemudian dia udaranya itu apa itu namanya, sengap ya, yang tidak mendapatkan cahaya matahari. Itu merupakan tempat-tempat yang disenangi oleh iblis ya. Dan iblis itu menempati tempat kita dan menempati tempat kamar kita, bahkan tempat tidur kita pun. Sebelum kita tidur, maka sesungguhnya yang memanfaatkan tempat tidur kita siapa? Setan. Makanya sampai-sampai perintahnya ketika kita sebelum tidur untuk memukul-mukulkan kasur kita, sembari kemudian kita berdoa, sembari kita pukul-pukulkan, karena memang setan itu memang di sekitar kita. Jadi sebelum nanti kita membahas ketika orang mau mati setan itu datang, sebelum mati itu setan itu sudah dihadir di sekitar kita. Rumah kita itu tempatnya setan. Makanya kalau sudah ada rumah kayak gitu, ada kamar mandinya, masih ditambah tempat-tempat yang diselingi setan itu mana? Patung-patung yang kita bawa ke dalam rumah itu magnet dia. Magnet untuk menjadikan setan itu untuk tinggal di tempat itu. Gambar-gambar makhluk hidup merupakan tempat-tempat yang disenangi oleh setan. Kemudian rumah-rumah yang bau, maka itu juga rumah yang disenangi oleh setan. Rumah-rumah yang kemudian di situ ada anak yang durhaka sama orang tuanya. Rumah-rumah yang apabila malam ketika memasuki rumah itu tidak membaca bismillah, sama. Semua tempat-tempat itu dimanfaatkan oleh setan. Karena sesungguhnya setan itu bermalam bersama kita ketika kita jauh dari Allah dan jauh dari kita ketika kita mengingat Allah. Makanya kamar mandi kita itu penuh dengan iblis. Ini kisah ini dulu ketika di pondok ibu. Dulu di pondok saya sekitar tahun 99-98, saya itu sebelum hari ini fenomena ruqyah di mana-mana, pondok saya itu sudah sering meruqyah. Ya. Maka kemudian ketika di ruqyah itu berbagai macam, ada yang langsung masuk Islam, ada kemudian salah satu tempat itu ada kejadian ketika meruqyah, maka kemudian setannya ditanya, kamu datang dari mana? Dari kamar mandi. Teman-temanmu ada berapa? Saya masih ingat itu. Ada 8.000 teman saya. Sekarang di mana? Di kamar mandi Hitim. Kalau kamar mandi di pondok itu kamar mandi ada namanya satu-satu. Langsung itu kamar mandi Hitim sepi, tidak ada yang pakai. Padahal itu sebenarnya sebelum kita tahu tentang ruqyah itu pun kita sudah paham harusnya secara syariat bahwasanya kamar mandi tempat yang sangat disenangi oleh iblis. Kalau kamar mandi saya mahal, keramiknya mahal, sama, tidak merubah tempat itu menjadi tempat yang disenangi oleh iblis. Kemudian ditanyakan, kenapa kamar mandi tempat yang sangat disenangi oleh iblis? Dikatakan oleh Imam Nawawi, khali anidzikr. Kalau tempat itu adalah tempat yang sepi, bersih dari zikir, maka disitulah kemudian akhirnya iblis, akhirnya kemudian setan itu tinggal di tempat itu. Makanya sunnahnya bagi kita kalau di kamar mandi bergegas, bersegera, tidak perlu lama-lama, tidak perlu ditaruh koran, majalah di kamar mandi, apalagi TV, kulkas. Karena saya ngelihat itu banyak orang kaya yang mungkin kelebihan duit itu sampai kadang-kadang saya masuk kamar mandi itu bingung, ini kamar mandi atau kamar tidur gitu. Karena kemudian semuanya ada. Bolehkah kita semacam itu? Boleh, tidak ada masalah. Nggak ada masalah semacam itu kalau punya kelebihan harta. Tapi bukan berarti menjadikan kita akhirnya berlama-lama di kamar mandi. Makanya qadaul hajah, kencing, tidak boleh ada aktivitas bicara di dalam kamar mandi. Bahkan ketika ibu dipanggil suami pun atau suami dipanggil istri pun, kalau di kamar mandi diam saja sudah. Karena memang sunnahnya semacam itu. Ya, jangan malah kemudian menjawab WA, ya. Kemudian ngecek grup. Ya. Maka itu kemudian setan yang bernama al-khubus wal khabath.